Halo semuanya, aku Linlin dari Yellow People. Hari ini sebenarnya mau ngobrol, mau cerita, mau sharing sesuatu yang mungkin sedikit lebih serius, tapi sebenarnya adalah suatu hal yang kita semua alami sekarang gitu. Jadi kan kita juga tahu gitu, tahun ini tahun 2020 dan sekarang itu udah bulan Oktober, dan kita tuh kayak menghabiskan 1 tahun ini tuh melewati corona, ya nggak sih, tanpa disadari kayak gitu. Kita harus stay at home, kita harus social distancing, pokoknya banyak banget yang berubah gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Buat aku pribadi ya jelas yang paling berubah banyak adalah nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa yang lain-lain, pasti banyak banget perubahannya kayak gitu. Nah, hari ini sebenarnya aku mau sharing tentang satu negara yang aku kenal dengan cukup baik. Dan negara itu ternyata berhasil untuk menekan tingkat positif corona atau COVID-19 ini dengan cukup baik. Nah, negara itu adalah negara Taiwan. Taiwan ini sebenarnya bisa dibilang adalah rumah kedua aku, karena aku tinggal di Taiwan tuh cukup lama. Aku tinggal di Taiwan 7 tahun sebelumnya, jadi cukup tahu sedikit banyak tentang budaya di sana dan gimana sih cara mereka biasanya menanggulangi hal-hal seperti ini. Mungkin aku sedikit banyak tahu. Sebenarnya aku juga tahu dari pengalaman pribadi aku, dari teman-teman yang masih di sana, dan juga dari berita dari media Taiwan sendiri gitu. Dan hari ini aku sebenarnya lebih pengen sharing ke kalian satu hal yang Taiwan tuh bisa loh menekan kasus corona sampai seperti ini dan kelihatannya cukup oke gitu. Di sana tuh nggak ada lockdown, di sana tuh nggak ada pembatasan kayak nggak boleh keluar. Di sana itu sekolah berjalan dengan lancar. Adik aku sendiri sekolah di sana sekarang dan dia sekolah, dia masih di kampus, dia masih kelas gitu. Kelihatannya di sana tuh kayak nggak ada perubahan apa-apa dari sebelum terjadi COVID ini gitu. Jujur memang kadang-kadang aku tuh ngerasa sirik gitu kayak sama orang yang lagi di sana, sama orang yang masih di Taiwan, sama teman-teman aku, sama keluargaku yang di Taiwan. Kayak yang kok lu enak banget ya di sana, masih bisa jalan-jalan, masih bisa liburan walaupun cuma bisa dalam negeri kayak gitu, tapi kayaknya tuh nggak dibatasi dan kayaknya hidupnya normal-normal aja gitu. Jadi balik lagi ke awal tahun ini, waktu waktu COVID-19 ini baru bener-bener muncul dan merebak di China gitu. Itu tuh kan aku inget banget, itu tuh bulan 1. Jadi bulan 1 itu adik aku kan sekolah di Taiwan. Adikku tuh lagi pulang ke Indonesia, lagi liburan waktu itu. Dan waktu itu di saat kita di sini itu masih kayak wah, corona tuh jauh banget sih, corona tuh di sana di luar gitu, nggak ada di Indonesia. Kayak yang segala sesuatunya tuh nggak relate sama kita waktu itu. Segala sesuatunya tuh berasa jauh, berasa nggak mungkin terjadi di sini. Di saat-saat seperti itu, Taiwan tuh sudah sangat amat serius menangani corona. Jadi kenapa mereka begitu serius menangani corona di saat negara-negara lain belum merasa kalau itu perlu? Jadi sebenarnya balik lagi ke tahun 2003 dulu. Jadi di tahun 2003 itu kan pernah ada virus SARS dan Taiwan itu terkena dampak yang sangat besar dari SARS. Jadi mereka belajar banget dari SARS dulu dan mereka nggak mau hal itu terulang sekarang. Orang yang positif pertama di Taiwan itu ditemukan di bulan Januari. Dan waktu mereka menemukan itu, mereka langsung melakukan banyak hal. Contohnya, mereka langsung membatasi penerbangan. Mereka membatasi penerbangan dari China. Terus udah gitu, mereka udah menerapkan yang namanya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari mulai dari bulan Januari kemarin. Cuman memang waktu pas lagi bulan Januari, bulan Februari gitu, itu tuh belum semua penerbangan harus melakukan isolasi, tapi cuman penerbangan dari negara-negara tertentu aja yang deket-deket dari China atau Hong Kong kayak gitu. Nah, kenapa aku tahu? Karena waktu itu adik aku itu mau balik ke Taiwan untuk melanjutkan studinya. Tapi kita tuh malahan yang di Indonesia, papa mama dan keluarga aku tuh kayak takut. Takut adik aku balik ke Taiwan karena ngerasanya kok Taiwan gak aman ya, kok Taiwan udah ada corona, Taiwan udah ada COVID-19, sedangkan Indonesia tuh masih aman. Waktu itu Indonesia tuh masih aman banget. Terus udah gitu papa mamaku merasa ya udah si Dede di rumah dulu aja, di Indonesia dulu aja. Akhirnya aku tuh mundurin tiket pesawatnya dia dari bulan Februari tengah sampai Februari akhir karena waktu itu sekolahku diundur masuknya. Bulan 2 itu di Taiwan itu udah harus pakai masker.
Aku juga beliin dedeku masker. Waktu itu 2 kotak untuk dibawa ke Taiwan, tapi aku bahkan gak beli untuk diriku sendiri karena di sini tuh belum ngapa-ngapain waktu itu, benar-benar belum ada apa-apa dan semuanya tuh terasa jauh dari kita. Jadi yang Taiwan lakukan dari awal tahun sampai sekarang itu masih berlaku. Setelah COVID-19 ini menjadi pandemi dunia, Taiwan tuh mewajibkan semua penerbangan yang mendarat di Taiwan itu harus melakukan isolasi selama 14 hari di dalam hotel yang mereka tunjuk. Dan isolasinya itu sangat ketat. Jadi aku dengar pengalaman orang yang pernah diisolasi, mereka begitu sampai ke Taiwan, mereka tuh bakal dikasih kayak handphone untuk nge-track mereka tuh ada di mana. Jadi Taiwan tuh sangat memanfaatkan teknologi untuk hal ini. Setiap hari orang ini bakal ditelepon, dicek dia ada di mana, terus dicek juga suhunya, terus dicek juga apakah dia itu butuh perawatan medis atau enggak. Benar-benar 14 hari harus diisolasi di dalam situ. Gak boleh ketemu siapapun, gak boleh ngelakuin apapun, dan kalau misalnya sampai melanggar, itu dendanya tinggi banget. Dari 14 hari karantina ini, setelah mereka diperiksa, mereka harus melanjutkan 7 hari yang namanya itu self-checking. Jadi mereka tuh harus diwajibkan untuk pakai masker kemanapun kalau mereka mau keluar, dan mereka kayak harus ngecek, pokoknya harus memperhatikan diri sendiri gitu selama 7 hari itu, karena masih ada kemungkinan kalau mereka itu karier. Jadi semua orang yang mendarat di Taiwan tuh harus melalui proses ini semuanya, nggak ada terkecuali bahkan warga Taiwan sekalipun. Karena itulah sebenarnya hal ini tuh membuat penyaringan itu jadi sangat amat efektif, karena semua orang yang terkena COVID-19 ini akan tersaring begitu mereka mendarat di Taiwan. Jadi waktu aku syuting video ini, di Taiwan itu yang terkena corona ada 535 orang yang positif, dan 443 diantaranya itu adalah orang yang dari luar negeri datang. Jadi 80% dari yang kena itu adalah sudah tersaring waktu mereka pertama kali mendarat di Taiwan. Yang terkena di dalam kota, yang terkena setelah mereka masuk ke dalam kota itu cuman 55 orang. Jadi cuman 10%-nya aja. Dan ada 36 orang lagi itu yang terkena klaster armada kapal. Waktu itu mereka pernah ada satu klaster yang lumayan besar. Yang kedua sebenarnya, karena aku tinggal di Taiwan, aku tahu karakteristik orang Taiwan. Orang Taiwan itu terlalu parno. Sebenarnya mereka tuh cara mereka merespon penyakit itu sebenarnya mungkin kita orang yang bukan dari sana itu bakal ngerasa kadang-kadang terlalu lebay. Kayak mereka batuk sedikit tuh langsung ke rumah sakit, pilek sedikit mereka langsung ke dokter beli obat. Hal-hal yang mungkin di kita ngerasa dari kecil, wah itu mah penyakit biasa, mereka tuh menganggap itu dengan serius. Jadi begitu mereka sedikit batuk, sedikit pilek, sedikit flu, mereka bakal langsung pakai masker, mereka bakal langsung ke dokter, mereka bakal langsung makan obat. Sebenarnya kelihatan lebay, cuman di saat mereka menghadapi penyakit sejenis COVID-19 ini, justru hal karakteristik seperti ini yang membantu mereka, karena mereka tuh jadi sangat takut, sangat terlalu parno, dan akhirnya mereka sangat menjaga diri. Hal ini bisa dibuktiin dari pemerintah sekarang sebenarnya sudah banyak melonggarkan peraturan-peraturan di Taiwan, karena yang terkena di dalam kota itu sebenarnya udah sedikit banget dan sering nol setiap harinya. Jadi mereka itu kalau misalnya di luar ruangan itu nggak diwajibkan untuk memakai masker. Jadi mereka yang wajib pakai masker itu cuma di kendaraan umum atau di ruang tertutup. Tapi walaupun sudah dilonggarkan, tetap aja orang-orangnya itu bakal pakai, karena ya itu tadi karakteristik mereka yang menganggap penyakit itu sebagai hal yang serius. Oke, jadi tadi itu adalah sharing aku dari apa yang aku tahu, dari apa yang aku baca di berita. Nah, cuman sekarang aku mungkin mau telepon temen aku yang masih ada di Taiwan untuk tanya ke mereka sebenarnya keadaan di sana tuh kayak apa sih, karena aku juga kan udah lama banget gak kesana. Terakhir kesana aku tahun lalu sebelum COVID-19 ini menyerang. Jadi aku sekarang mau telepon mereka, aku mau tanya mana sih keadaan yang di sana sebenarnya dan apa yang mereka lakuin sekarang sehari-harinya. 喂，你现在人在哪里？现在人在台湾的新竹。啊，你在台湾多久啦？我在台湾大概快9年。那你觉得这几个月在那边的状况如何呢？有没有跟之前不一样？
其实现在的话，就是已经没什么感觉了，因为其实境内已经没有什么新的案例了，除非是就是境外进来的。可是他们进来之后就会马上的去筛检，然后他们还是一样那个隔离嘛，隔离14天才可以进来。所以其实现在境内是很安全。那你觉得台湾防疫最好好在哪里呢？我觉得他做的有差别是，像一开始的时候，最容易看到的每个国家不一样的状况就是买不到口罩这件事情，因为每个人都想要自己安全，就会囤积口罩。那台湾政府他就征收了那些口罩，然后他用实名制，然后就是每个像是如果是你，我们就拿着健保卡，然后可能2个礼拜有几个口罩这样子，所以保证每个人都可以有口罩戴，就不是有的人没有口罩戴，然后他就在危险这样子。我觉得这是跟其他国家不一样的地方。那到现在还这样吗？现在的话已经其实因为有越来越多人在制造口罩，所以口罩是现在都买得到了。可是它这个实名制还是有在执行的，所以就是你拿着健保卡去可能药局，还是你去 7-Eleven 的那个机器，你还是可以买到可能14天9片的口罩。哦，那是免费哦。对，没有免费，你还是要付钱。可是就是你一定是买得到口罩的，虽然它有时间的限制，像是它一开始什么14天几片，然后现在是14天9片这样子。可是你不会因为有的人买太多，然后你买不到，然后你去上班你没有口罩，你不会有这样的状况。哦，了解。那你觉得现在你的生活跟疫情之前有没有差？有，其实，在台湾国内的话是没有什么差别的，就跟之前已经是一模一样的。有一些差，就是你还是要戴口罩嘛，就是你今年就是一整年就是还是会戴口罩的，然后要量体温啊。可是我们不能出国，但是在国内的旅游其实已经算是很安全了，所以他们现在就是比较流行，就是在国内就是可能从台湾的可能新竹啊去台北玩啊什么去，就是假日的时候会在就是台湾的这边里面境内去玩这样子。所以生活上面是没有任何的限制吗？生活上面觉得除了戴口罩其实没有什么限制，就没有，就是跟平常的生活其实是一样的。OK， 那你可以分享一下吗？就是疫情一开始，台湾做了什么你印象最深刻的？除了那个口罩之外，然后台湾也很早就开始执行那个居家检疫了啊，对，然后自我观察，他们这个是很早之前哦，就从那个时候只有大陆那边爆发的时候，后来他就可能是湖北吧，我记得是湖北哪里是比较严重的时候进来的旅客，他就有说哪一个航班开始就需要居家检疫了。那现在你如果出去外面，你还是必须戴口罩吗？对，还是需要吗？就除了在那个室内之外，就是如果在户外呢？户外的话，就是还是要保持安全距离啦。然后，其实每个人自己都还是会戴。我觉得这是台湾的，就是在台湾的人，就是大家都很自觉，就是就算现在没什么了，他们每个人还是会戴着口罩。哦，那现在其实，在外面有很多人嘛，就是会有很多人出去外面吗？会啊。会吗？所以跟正常一样的。就是对生活其实跟差不多了，就是没什么感觉了。Begitu aja sharingnya. Semoga hal ini tuh bisa menjadi semangat buat kita juga. Kalau misalnya kita tertib, kalau misalnya kita menjaga diri, sebenarnya bukannya nggak mungkin kok menekan kasus corona itu. Jadi semangat buat kita semua yang ada di Indonesia atau dimanapun, terutama buat para dokter, buat para suster yang ada di garda terdepan. Kalian tuh memang hebat banget. Aku respect banget buat mereka yang gak kenal lelah di situasi yang gak mudah ini. Yakin deh kalau kita bisa ngelewatin masa-masa ini bersama-sama. Thank you banget buat yang udah dengerin sharing hari ini. Semoga sharing hari ini tuh bisa
menyemangati kalian, bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk menghadapi hari-hari ke depan. Thank you, bye-bye.